青竹这次怕是难有收获了。嘿，化生不震，化生光。Assalamualaikum sekuad capruk dimanapun kalian berada. Aduh, kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Yah, by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa, tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke di episode kemarin. Ditunjukkan ketika si Lindong sedang menyerap energi mental dan seharian si Lindong di dalam menara run. Akhirnya mereka yang di luar merasa kemelangan kepada Lindong nih. Tapi kakek Dasi memberitahu Jiuyi jika sebenarnya si Lindong saat ini sedang melakukan penyerapan kekuatan mental untuk mencapai run tingkat 3. Di sana Lindong berusaha sampai kewalahan untuk mencapainya. Dan apa yang terjadi? Aura Lindong pun meronta-ronta terpancar sampai keluar ke tempat pemantauan menara run ini, sob. Lindong yang ingin mencoba kekuatannya, dia segera mencoba teknik baru miliknya dari hasil tadi. Singkat cerita, run tingkat 3 miliknya terbang alayang kakalayangan keluar dari dalam tubuhnya. Sesaat setelah itu, Lindong ikut terserap ke dalam bagian menara paling atas. Lindong pun sangat kaget karena ia melihat run miliknya terbang dan menunjukkan monumen tua di sana. Di luar menara, Jiuyi dan yang lainnya sangat terluas karena aura si Lindong tiba-tiba ngalalap buleneng alias lenyap. Kemudian kakek Dasi mengatakan bahwa si Lindong menemukan secret room atau ruangan rahasia yang sengaja diciptakan oleh si pembuat menara. Dan hanya orang-orang pilihan saja yang dapat mengaksesnya, kayak si Lindong gitu. Singkat waktu, Lindong yang masih belum tahu monumen apa di depannya itu, tiba-tiba, bentar, kan ceritanya si Martha yang keluar, kok malah lo sih? Tenang. Oh, jadi ceritanya waktu itu setelah si Martha menyerap jiwa iblis goplok, dia pingsan dan masuk ke tubuh si Lindong. Dan berubahlah wujudnya jadi kayak gini. Aneh juga sih, padahal bagusan yang kemarin ya. Martha memberitahunya jika itu adalah run tua, yaitu run bumi dan langit cuy. Mereka juga biasa disebut dengan run milik dewa-dewa. Di sini dia menjelaskan bahwa siapa saja yang bisa mengendalikannya dipercaya akan mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan dengan masing-masing elemen terkuat. Di sini Martha pun menyuruh Lindong menyerap energi run kuno itu, tapi kekuatan run Lindong malah tersedot masuk. Dan kagetnya, dimensi di sana berubah membentuk seperti peta, tepatnya kayak dataran seluruh dunia gitulah. Run itu memberitahu lokasi run kuno lainnya yang dicari-cari semua orang. Secara bersamaan, run milik Lindong juga kembali kepadanya. Martha menasihati Lindong agar menyimpan informasi tentang hal ini jika dia tidak ingin bernasib sama seperti si Martha. Lindong pun keluar dari menara run dan kakek Dasi sangat berterima kasih kepadanya karena telah memenangkan pertandingan ini. Juwei juga terlihat sangat beda terhadap Lindong yang biasanya judes, julid, sama acuh, sama galak, sama gitulah. Tapi sekarang, Scene beralih terlihat Kintan dan Xiaoyan yang sedang lari menuju asosiasi run untuk bertemu kakaknya. Di sana, dia bertemu murid kakek Dasi dan mereka pun pergi mengantarkannya menuju Lindong. Setelah mereka bertemu, Kintan menjelaskan jika rumah mereka diserang oleh pria misterius dan kakeknya pun tak sanggup untuk melawannya. Lindong yang khawatir, ia langsung kembali pulang. Dan sesampainya di rumah, terlihat beberapa bangsa yang kemarin yang berusaha merampok klannya di malam sebelumnya. Dengan ketua mereka yang bernama Guiyan, Lin Zhentian yang tak berdaya untuk melawannya karena tingkat kekuatannya di atas dia.
Lin Zhentian mau tidak mau harus tunduk perintah Guyiyan dan menyerahkan seluruh tambang permata milik klan Lin. Sedangkan ayahanda si Lindong, ia sedang diinjak Guyiyan dan seperti akan dibunuh. Tapi beruntung, ayah Lindong yang siap dieksekusi mereka keburu ditolong Lindong yang datang tepat waktu. Gak tepat waktu juga sih, tapi apalah daya. Lalakon mah suka muncul di akhir, bener gak? Lindong yang menyelamatkan ayahnya bersiap akan menyerang Guyiyan. Walau kakeknya si Lin Zhentian melarang melawannya, tetapi ia bersikukuh ingin melawannya. Dan mencoba seberapa hebat kekuatan rune tahap 3 yang baru didapatnya untuk melawan bangsat yang mengalahkan kakeknya. Singkat cerita, setelah usainya pergelutan, kakek Yandasi datang dan menjelaskan bahwa Lindong sudah menjadi orang terkuat di kota. Keesokan harinya, terlihat semua berlatih bersama-sama dan digurui oleh Lindong. Juga tak mau ketinggalan si Lin San juga ikut berlatih bersama. Dan di malam harinya, Lindong tak sengaja menguping pembicaraan si ayah dan kakeknya Lin Zhentian. Bahwasannya klan utama akan datang bersilaturahmi, tapi gak tahu silaturahmi apa. Mungkin silaturahmi perep ya. Ternyata klan Lin dibagi-bagi berdasarkan kasta keluarganya, yakni yang di pusat yang dilayani dan yang di cabang bagian melayani. Gak adil banget anjir. Saat mereka pergi, Xiaoyan bertingkah aneh, seakan ingin menunjukkan sesuatu kepada Lindong. Setelah diikuti, ternyata Kintan ngebul-ngebul kedinginan lagi. Si Marta pun keluar. Ini gue harus nyebutnya apa ya? Soalnya si Marta yang ini mah kayak berang-berang gitu anjir. Marta melihat jika ada jiwa iblis lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuh Kintan sedang terjadi bentrokan antar dua energi. Kalau saja tidak cepat ditangani, Kintan bisa saja meninggoy suatu saat nanti. Marta segera menyuruh Lindong untuk mencari obatnya yang bernama Yin Es untuk mengobati si Kintan. Singkat cerita, di esok harinya, Lindong mendatangi Xuanzu yang bisa saja mempunyai tanaman obat langka itu. Di sini sangat mengecewakan sekali karena Xuanzu tidak memiliki tanaman itu dikarenakan sangat langka sekali. Xuanzu mengenalkan obat lain serupa obat itu bernama air liur iblis naga. Xuanzu juga mengatakan jika obat itu ada di sebuah gunung yang bernama makam kuno di ranah Nirvana. Untung Xuanzu mengatakan bahwa dalam waktu dekat ada sebuah pertandingan di mana 4 klan utama akan mencari harta peninggalan kuno di tempat itu. Dan salah satunya klan utama Lin. Saat akan pergi, ia memberikan sebuah kotak kepada Lindong karena dia telah berhasil mencapai rune 3 sekaligus unggul di pertandingannya. Setelah itu Lindong langsung pergi. Lindong yang ingin mencari obat itu, ia meminta bantuan Marta. Dan juga Marta langsung menyetujuinya. Tapi seperti biasa, harus ada timbal baliknya. Lindong harus membantunya memulihkan jiwa iblis miliknya sesudah urusannya selesai. Di luar rumah terdengar keributan di sana. Ada seorang laki-laki yang bernama Lin Chen. Dia berasal dari klan Lin utama. Dan apalagi yang dilakukan orang sombong kalau bukan merostingnya. Di sini Lindong dan lainnya disebut klan cabang terlemah. Singkat cerita, kakak Lin Chen yaitu Lin Ker sedang bersama si kakek yang melihat-lihat di sana. Lin Zhentian mengatakan agar mengajak Lindong pergi nanti menuju makam kuno. Tujuannya agar si Lindong lebih terasah lagi ilmunya sob. Dengan menganggap enteng pada awalnya, Lin Ker menolak gagasan si kakek. Tapi saat dia melihat Lindong akan melawan Lin Chen yang kekuatannya sudah di tahap ranah Yuandan, dia ingin melihat kemampuannya dulu. Seberapa kuatkah Lindong untuk ikut nanti ke makam kuno itu. Kemudian Lindong bertarung menghadapi Lin Chen.
Ketika Lindong bertarung menghadapi Lin Chen, orang-orang dari klan utama itu terkagum-kagum melihat bahwa di klan cabang ternyata ada orang berbakat seperti Lindong. Dan di pertarungan itu Lindonglah pemenangnya, karena Lin Chen menyerah kewalahan. Setelah kekalahannya Lin Chen, Lin Ke mengajak Lindong untuk pergi ke makam kuno bersamanya, karena dia sangat kagum akan kemampuan Lindong dalam mengontrol kekuatan mentalnya. Singkat waktu di malam harinya, Lindong mencoba obat langka pemberian Xuan Shu tadi, dan saat proses berlangsung, dia berhasil mencapai tahap ranah Yuandan. Waktu berputar dengan cepat, di esok harinya Lindong berpamitan dan segera pergi dengan rombongan klan utama itu. Ketika sedang di perjalanan, ada banyak mayat tergeletak akibat bangsat yang menyerang waktu itu. Pada saat malamnya, Lindong berjaga bersama Lin Ke di sana, tapi Lin Chen tidur dengan sangat pulas. Dan di sini ekspresi Lindong berubah seketika saat dia tahu jika yang memimpin mereka nanti adalah Lin Dangtian, yakni orang yang telah mengambil kekuatan mental ayahnya. Singkat cerita, pada beberapa saat kemudian, Zhou Yan merasakan jika ada yang mendekat dan mereka pun waspada. Ternyata bangsat itu telah datang kembali. Pemimpin mereka yang bernama Song Dao datang dan ingin semua anak buahnya menyerang mereka. Di sini, Lin Ke bertugas menghajar habis semua anak buah Song Dao. Dan Lindong disuruh melawan Song Dao yang marah dan sekalian melihat seberapa hebat Lindong. Dan setelah Lindong memenangkan pertarungannya, Lin Ke memujinya karena tanpa kesulitan ia bisa mengalahkannya. Saat Lindong pergi untuk tidur, Lin Chen yang baru saja terbangun tak percaya tentang apa yang baru saja terjadi lewat cerita Lin Ke. Lalu scene beralih keesokan harinya, ternyata mereka sudah sampai di tempat berkumpul 4 klan besar dari setiap daerah untuk memperebutkan harta di makam kuno itu. Di sini mereka membutuhkan 4 energi spiritual pemimpin mereka untuk membuka gerbangnya di sana. Tak lama kemudian, datanglah Lin Dangtian bersama manuk dadali apinya. Di sana juga ada pemimpin dari klan Wang yang bernama Wang Yan dan juga pemimpin klan Qing yang bernama Qing Si. Mereka berkumpul dan akan segera memulainya. Martha menjelaskan jika level mereka berada di atas Lindong yang terbagi menjadi beberapa jenis, yakni ranah kondensasi dan ranah pembentukan. Tombak Wang Yan dan burung yang dinaiki oleh mereka adalah pusaka spiritual yang benar-benar sangat langka. Beberapa menit kemudian hadirlah perempuan cantik yang bernama King Ju. Oh, jadi ini namanya ya si Uhti ini. Ia mendatangi mereka. Ternyata dia mewakili klan terakhir yang datang tanpa satupun pasukan. Dan sesudah itu mereka membuka segel gerbangnya. Dan cerita pun diakhiri. Mantap, juara liurna episode ieu mah guys. Oke, squad capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa di subrek. Dan satu lagi, jangan lupa di follow sosial media kami @ngacaprukfilm Instagramnya dan FB-nya Ngacapruk. See you next video. Bye-bye.